workshop ini dibagikan, sepertinya sebagian teman-teman mahasiswa ya khususnya banyak yang bertanya-tanya, ruang kumuh itu apa sih gitu kan? Nah, pertanyaan tersebut akan dibayar mulai hari ini. Kita akan tahu lebih mendalam tentang ruang kumuh dari para ahlinya selama 3 kali pertemuan, yaitu dari hari ini tanggal 22, tanggal 23, dan terakhir tanggal 24 pada hari Kamis. Jadi ada 3 kali pertemuan dan sangat-sangat diharapkan semuanya bisa ikut bergabung dalam workshop ini sampai akhir pertemuan tentunya. Sebelum kita mulai, di sini sudah bergabung Bapak Sarkadi selaku Dekan FIS UNJ. Halo Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, semoga sehat terus ya Pak. Sebelum Ya, kita sama-sama. memulai acara, akan ada pretest terlebih dahulu nih. Maka dari itu dipersilahkan kepada peserta untuk mengisi pretest. Saya berikan waktu kira-kira 2 menit mulai dari sekarang. Halo, halo Mbak. Akses pretestnya di mana ya? Silakan tim perkap apabila sudah jadi Oh, tolong di-share ke, nah sudah di-share, boleh diisi ya. Terima kasih. Oke, lanjut. Terima kasih yang sudah mengisi pretest ya. Selanjutnya saya akan sedikit membacakan rundown acara kita pada malam hari ini. Acara pertama itu ada pembukaan, acara kedua ada sambutan, acara ketiga pemaparan materi, acara keempat sesi tanya jawab, dan acara terakhir penutupan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita buka acara ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Untuk itu, kepada tim perkap dipersilahkan menayangkan lagu Indonesia Raya. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada tim panitia. Kemudian kita beralih ke acara selanjutnya, yaitu sambutan, yang langsung saja diawali oleh Bapak Profesor Dr. Sarkadi MSI, selaku Dekan FIS UNJ untuk membuka sekaligus memberikan kata-kata sambutannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati hadir Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial Bapak Firdaus Wasdi, PhD, Bapak Korprodi Sosiologi Bapak Abdul Rahman Hamid, SHMH, Bapak Ibu dosen dari Pendidikan Sosiologi maupun dari Sosiologi FIS UNJ yang sudah hadir juga, para peserta yang lain yang jumlahnya di layar sudah mencapai 196 serta ya, para panitia yang sudah menyiapkan acara ini dengan baik, dan tentu tidak lupa yang kami hormati cannot speak pada kegiatan kali ini Bapak Nawawi, Kepala Pusat Riset Kependudukan BRIN, kemudian para narasumber antara lain Pak Yani E. Prasetyo, PhD, sebagai peneliti Pusat Riset Kependudukan BRIN, kemudian Bapak Muhammad Cukron, MS, dari Universitas of Missouri, Columbia, Amerika Serikat. Ya. Patut bersyukur bahwa pada malam hari ini program studi pendidikan sosiologi dan program studi sosiologi FIS UNJ menyelenggarakan kegiatan yang bertema visualisasi data dengan aplikasi Kumu. Nah, tentu dari tema ini nampak bahwa bagi kita yang belum familiar dengan istilah ini mungkin terlihat baru ya. Padahal istilah Kumu ini sudah berlangsung sejak tahun 2018. Ya, banyak hal yang bisa dimanfaatkan dari aplikasi Kumu. Tentu para narasumber yang akan menyampaikan tentang ini, bagaimana kelebihan-kelebihan, kehebatan-kehebatan dari aplikasi Kumu ini, yang tentu manfaatnya sangat besar bagi kita ya, baik itu Bapak Ibu dosen maupun para mahasiswa yang hendak melakukan aktivitas yang menggunakan
Android di tangan kita masing-masing, semua bisa dilakukan dengan aplikasi Kumu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, aktivitas kegiatan semacam ini sangat penting dilakukan bagi semua prodi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta ya. Mendatangkan narasumber ya, kemudian dicatat sebagai program MBKM masuk dalam kategori IKU 5. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, para Korprodi untuk mencatat seluruh aktivitas yang terkait dengan mengirimkan Bapak Ibu dosen atau mendatangkan narasumber untuk sistem MBKM yang sekarang kita sedang lakukan di dalam lomba IKU BLU ya, lomba IKU BLU. Nah, teman-teman sekalian, tentu kita penasaran sebetulnya apa yang menjadi tema malam ini, sebetulnya aplikasi Kumu itu seperti apa. Oleh karena itu, kami atas nama pimpinan fakultas mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang nanti akan menyampaikan tentang materi ini. Mudah-mudahan memiliki manfaat yang besar, bukan hanya untuk para dosen, tetapi juga untuk para mahasiswa yang nanti bisa dimanfaatkan dalam kegiatan-kegiatan baik itu analisis data maupun kegiatan-kegiatan yang lain. Bapak Ibu sekalian, atas izin Bapak Ibu semuanya, seraya berharap ridho dari Allah SWT, mari kegiatan seminar atau kegiatan kajian kita pada malam hari ini dengan tema visualisasi data dengan aplikasi Kumu, kita buka dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Sarkadi atas sambutannya. Selanjutnya saya persilakan selaku Kepala Pusat Riset Kependudukan BRIN untuk memberikan sepatah dua patah kata sebagai pengantar acara pada malam hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dea Rizky Triani ya, selaku MC atau moderator untuk kegiatan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, dan pastinya salam sehat untuk kita semua ya. Yang kami hormati Profesor Soekardi selaku Dekan FIS UNJ dan juga para pimpinan di jajaran FIS UNJ, Bapak Ibu dosen, dan juga tentunya para peserta untuk kegiatan kita hari ini, workshop tentang Kumu, dan pastinya juga pemateri yaitu Mas Yanu dan Muhammad Saluni yang juga kami sangat banggakan. Baik, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih atas undangan pada kegiatan hari ini, dan pastinya kami sangat menyambut baik kerjasama antara Ilmu Sosiologi UNJ dengan Pusat Riset Kependudukan untuk melakukan kegiatan kita hari ini, dan nanti akan dilanjutkan selama 3 hari ke depan terkait dengan workshop penggunaan Kumu ya sebagai salah satu tools untuk menganalisis data ataupun nanti bisa juga dipakai sebagai metodologi pengumpulan data gitu ya, dan pastinya nanti sangat bermanfaat sekali. Dan pastinya ini bagian dari inisiasi kami, terutama diinisiasi oleh Mas Yanu ya selaku peneliti di Pusat Riset Kependudukan untuk menjalin kerjasama kolaborasi dengan Universitas Negeri Jakarta, dalam hal ini jurusan sosiologi, untuk sharing pengalaman ya terkait dengan penggunaan aplikasi Kumu untuk analisis data maupun nanti berbagai penggunaannya. Dan juga pembicara dari Missionary University ini luar biasa ya, walaupun berbeda waktu dan jarak, beliau juga tetap berkenan untuk juga memberikan nanti sharing pengalaman maupun ilmunya kepada kita semua, dan pastinya insya Allah akan bermanfaat banyak. Saya sendiri secara personal sebenarnya sudah paham Kumu ini sudah lama gitu ya, sekitar setahun 2 tahun yang lalu, dan kebetulan secara intensif kemarin tahun 2021 dan dilanjutkan tahun ini kami sedang ada kerjasama dengan United Nations University Germany dan juga UNDRR, bersama juga dengan Mas Yanu ya sebagai Pak, kalau kami bisa bilang di tempat kami Mas Yanu adalah
leading untuk penggunaan Kumu ini. Dan memang penggunaan Kumu ini kalau kita bisa katakan sangat penting ya, terutama bagi kita peneliti sosial, karena biar bagaimanapun saat ini kita hidup dalam transformasi digital, di mana salah satunya ada pemanfaatan baru dalam dunia akademis, di mana sebelum-sebelumnya tidak ada, begitu ya. Dan kemudian saat ini banyak sekali bermunculan metode-metode baru ataupun alat-alat baru yang dapat kita gunakan sebagai saintis di bidang sosial humaniora, begitu ya, terkait dengan perkembangan yang terjadi. Taruhlah misalnya saat ini banyak sekali penggunaan data-data berbentuk AI, artificial intelligence, terus kemudian big data, machine learning, dan juga berbagai aplikasi online berbasis digital, begitu ya, yang bisa kita gunakan. Dan pastinya terutama bagi para mahasiswa, karena ini mungkin banyak pesertanya para mahasiswa dan juga mungkin para peneliti pemula maupun para dosen, ini saya pikir perlu untuk diupdate ya pemahaman seperti ini, karena memang saat ini kebutuhan-kebutuhan untuk menggunakan aplikasi digital seperti ini semakin meningkat. Bahkan kami saat ini di BRIN, terutama di IPESA BRIN, saat ini juga sedang berkolaborasi dengan Google Indonesia untuk kedepannya meningkatkan kemampuan dari peneliti sosial di pusat di BRIN untuk bagaimana kemudian bisa menggunakan misalnya data mining dari berbagai data-data yang ada di platform digital, yang kemudian itu bisa digunakan sebagai bahan salah satu sumber data penelitian, begitu. Jadi memang paradigma penelitian saat ini terutama di bidang sosial humaniora semakin terus berkembang. Yang tadinya bersifat konvensional sekarang sudah begitu sangat canggih, begitu ya, beyond teknologi bahkan, sehingga kemudian kita yang hidup di era digital ini tentunya harus bisa menyesuaikan, bahkan tidak hanya menyesuaikan tapi juga mengikuti perkembangan-perkembangan yang terjadi, sehingga kita tidak tertinggal dengan apa yang sudah berkembang di luar sana, begitu. Nah, salah satunya saya lihat aplikasi Kumu ini sangat bermanfaat sekali buat kita, sehingga kemudian nanti ketika kita akan belajar Kumu ini bisa lebih mudah untuk memvisualisasikan berbagai analisis ataupun temuan-temuan penelitian ke dalam sebuah visualisasi yang menarik. Karena salah satu manfaat dari Kumu adalah ketika kita memvisualisasikan hasil temuan penelitian misalnya, itu akan lebih menarik dan bisa mudah dipahami oleh khalayak yang menjadi target kita. Apalagi biasanya aplikasi Kumu ini akan menarik para stakeholder, terutama pengambil kebijakan, karena penyajian Kumu ini meringkas analisa-analisa yang sangat rumit, begitu ya, menjadi sebuah visualisasi yang akan mudah. Nah, nanti saya pikir dua pemateri kita ini akan memberikan bekal kepada kita terkait misalnya bagaimana membuat semacam stakeholder mapping, terus kemudian bagaimana membuat sistem mapping, terus membuat community mapping, problem mapping, dan lain sebagainya macamnya yang bisa divisualisasikan lewat Kumu. Dan mungkin ada beberapa rekan-rekan juga di sini ya yang sudah melihat penggunaan aplikasi Kumu di berbagai laporan penelitian, buku, ataupun jurnal, begitu ya. Dan saat ini lumayan banyak memang di luar sana, banyak beberapa jurnal bahkan sudah menggunakan analisa mapping menggunakan Kumu sebagai salah satu cara untuk memvisualisasikan data yang mereka kumpulkan dan analisis. Saya pikir ini nanti akan bermanfaat buat kita semua, terutama para peneliti sosial, para mahasiswa di bidang sosial humaniora, terutama di jurusan sosiologi, sehingga tidak ketinggalan zaman kalau kita bisa bilang ketika kita bicara di dunia akademik, di forum-forum akademik terkait dengan penggunaan Kumu ini. Dan saya sangat apresiasi sekali kepada Mas Yanu dan pemateri yang Mas Aroni yang bersedia untuk membagi ilmunya di forum ini, dan pastinya sangat bermanfaat sekali. Dan pesan saya tentunya tidak hanya mengikuti workshop ini, kalau bisa nanti setelah workshop ini dicoba bagaimana kita bisa mengaplikasikan aplikasi Kumu ini, sehingga kemudian Bapak Ibu rekan-rekan sekalian bisa memanfaatkan aplikasi Kumu ini untuk kepentingan masing-masing, terutama pastinya untuk analisa data maupun pengumpulan data dan visualisasi data dan lain sebagainya macamnya. Saya pikir itu Mbak Dea Rizky Triani sebagai sambutan dari saya, dan
Saya sekali lagi menyambut baik kerjasama ini dan pastinya mudah-mudahan ini tetap berlangsung Prof. Sakardi, kerjasama kita untuk kerjasama lainnya begitu ya, dan pastinya kami dari Pusat Riset Kependudukan BRIN bersedia untuk membagi pengalaman, membagi ilmu terutama kepada para mahasiswa gitu ya, sehingga apa yang kita dapatkan ini juga bermanfaat untuk kita semuanya begitu. Sekian dari saya, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Nawawi atas sambutan dan pembukaannya. Selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat kepada Bapak Nawawi selaku Kepala BRIN yang akan dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Untuk itu kepada tim dokumentasi saya persilakan. Baik, kita akan foto ya Pak Nawawi. Sebelumnya izin memotret. Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih tim panitia. Nah, setelah acara dibuka oleh beberapa sambutan tadi, kita akan masuk ke acara inti yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi 1 oleh pembicara hebat kita bernama Bapak Muhammad Syukron dari University of Missouri Columbia MO, USA. Nah, pemaparan materi ini akan dipandu langsung oleh Ibu Prima selaku host. Kepada Ibu Prima dipersilahkan untuk mengambil alih. Terima kasih. Baik, baik Dea, terima kasih Dea. Sebelumnya selamat malam kepada Profesor Dr. Sarkadi MSI selaku Dekan dari Fakultas Ilmu Sosial. Selamat malam Prof. Kemudian selamat malam kepada Bapak Nawawi PhD selaku Kepala Pusat Riset Kependudukan BRIN. Selamat malam Pak Nawawi, terima kasih atas waktunya telah hadir pada acara hari ini. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih atas kehadirannya kepada Koordinator Program Studi Pak Abdurrahman Hamid yang telah menyempatkan hadir pada acara hari ini. Sebelum kita masuk kepada acara inti hari ini, ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Sarkadi dan Pak Nawawi bahwa kegiatan ini sebenarnya merupakan rangkaian kegiatan itu yang diawali dengan pemaparan secara umum dulu tentang pengenalan social network analysis sebagai metode analisis digital gitu ya, yang sebenarnya mungkin dalam beberapa tahun terakhir itu sudah sering Bapak Ibu dengar gitu. Tapi bagaimana mengaplikasikannya sebagai sebuah tools analisis gitu dan bagaimana memvisualisasikannya mungkin banyak yang belum terbiasa mungkin ya menggunakannya. Nah, hari ini sebenarnya kita akan mempelajari dulu materi awalnya tentang pengenalan atau pengantar dari social network analysis atau yang sering kita sebut sebagai analisis jejaring sosial yang akan disampaikan oleh Muhammad Syukron dari Universitas of Missouri Columbia MO USA. Pak atau Mas Syukron apakah sudah hadir? Sudah hadir di sini teman-teman panitia? Iya, sudah Ibu. Sudah ya Mas Syukron. Oke. Sebelum kita masuk ke materi mungkin boleh ditampilkan dulu teman-teman panitia CV dari narasumber kita hari ini. Oke, kita bisa lihat sebenarnya Bapak atau Mas mungkin ya, karena masih muda sekali sebenarnya, tapi beliau sangat excellent sebenarnya. Beliau saat ini sedang menempuh pendidikan S3 di Missouri Columbia MO, gitu, PhD candidate, yang sebelumnya tahun kemarin baru lulus dari Master of Science di Role Sociology and graduate di Society and Sustainability di Missouri Columbia juga. Sebelumnya beliau menyelesaikan studi S1-nya di Universitas Gadjah Mada.
ada beberapa work experience-nya yang sebagian besar adalah sebagai peneliti. Mungkin nanti beliau bisa menjelaskan lebih lanjut sedikit tentang pengalamannya gitu ya. Kalau kita lihat dari CV-nya sebenarnya banyak berkaitan dengan riset digital. Nah, jadi sehingga dari sini sebenarnya kita bisa tahu bahwa pengalamannya tentang menggunakan tools analisis SNA itu sangat amat bisa kita bisa kita pelajari gitu, sambil nanti kita bisa belajar banyak dari Mas Sukron. Oleh karena itu agar tidak terlalu lama kita bisa panggilkan Mas Sukron. Boleh teman-teman ditutup CV-nya. Ya, Mas Sukron sudah hadir? Ya. Bisa di spotlight teman-teman. Oke, selamat pagi Mas Sukron di US, pagi hari ya Mas ya? Iya, ya. Selamat pagi Bu Prima, ya, dan juga Di selamat sini malam, selamat malam. Ya, di ya, sini waktu selamat Indonesia. malam Mas. Oke, di sini sudah jam 7:30 malam. Oke, mungkin agar tidak terlalu lama waktu dan tempat saya persilakan ya Mas Sukron untuk memaparkan materi hari ini. Silakan. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Prima yang telah memberikan kesempatan saya untuk bisa mempresentasikan materi pada malam hari ini. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta, Prof. Dr. Sarkadi, dan juga saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Abdul Rahman Hamid, selaku Koordinator Prodi Sosiologi di Universitas Negeri Jakarta, dan juga saya juga mengucapkan terima kasih atas juga sambutan ya kepada dari Bapak Kepala Pusat Riset Kependudukan BRIN, Bapak Nawawi, dan juga saya mengucapkan juga terima kasih kepada seluruh panitia workshop Ruang Kumuh ini dan juga seluruh peserta yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti workshop kali ini. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Muhammad Syukron. Untuk saat ini saya sedang bekerja di University of Missouri, Columbia, dan juga di salah satu kampus di Jefferson City, yaitu di kota sebelah Columbia. Untuk saat ini saya sedang melaksanakan riset, dan untuk pengalaman mengenai social network analysis ini dimulai ketika saya menyelesaikan tesis, yaitu penggunaan social network analysis untuk dipakai di sosial media, yang dalam kaitannya adalah untuk meningkatkan ketertarikan pemuda Indonesia di dunia pertanian. Baik, untuk mengefektifkan waktu, saya akan sedikit meng-share ataupun membagikan PowerPoint saya di sini. Semoga bisa. Ya, apakah sudah bisa terlihat untuk PowerPoint saya? Sudah, Mas. Sudah bisa ya? terlihat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk materi pada malam hari ini yaitu adalah tentang social network analysis atau analisis jejaring ataupun jaringan sosial. Nah, untuk di sini konsepnya hanya sebatas sharing saja, karena saya tahu juga tentunya dari para audiens, dari Bapak Ibu dosen sekalian juga tentunya banyak yang sudah lebih berpengalaman dalam menggunakan tools ini, dan juga teman-teman dari peserta juga semuanya tentunya juga paling tidak ada beberapa yang sudah tahu juga tentang apa sih sebenarnya SNA dan juga bagaimana cara pengaplikasiannya, baik itu mungkin di dalam kelas maupun untuk riset ya. Kemudian ini adalah outline yang akan saya sampaikan pada pemaparan materi kali ini. Yang pertama adalah terkait dengan apa itu social network analysis, kemudian yang kedua adalah pengukuran SNA secara kuantitatif, dan yang ketiga ini adalah terkait dengan kira-kira data apa saja sih dan juga analisisnya itu bisa apa saja dalam social network analysis. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan manfaat dan juga aplikasi penggunaan SNA. Dilanjutkan lagi dengan software ataupun tools-nya apa saja sih yang bisa dipakai untuk analisis jejaring sosial. Dan yang terakhir ini adalah lebih khusus terkait dengan Kumuh sebagai suatu alat SNA ya. Baik, sebelum kita mengetahui lebih lanjut mengenai analisisnya
analisis dalam SNA itu seperti apa, kemudian tekniknya seperti apa. Ini saya ingin memperkenalkan sebenarnya apa sih analisis jejaring sosial itu. Karena sebenarnya untuk analisis jejaring sosial ini sudah dipakai lama ya dalam dunia riset seperti itu, namun memang aplikasinya kadang ada yang untuk aplikasi sendiri memang sangat potensial untuk dipakai tidak hanya di bidang sosiologi ya, tetapi juga lebih ke bidang yang lain seperti bidang politik, kemudian komunikasi, bahkan sampai untuk di bidang medis pun juga dipakai. Namun bukan merupakan social network analysis, namun adalah analisis jejaring ataupun analisis jaringan seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa social network analysis adalah merupakan suatu hubungan interaksi ya antar aktor dalam interaksi sosial. Saya rasa ini tadi dalam pretest juga sudah ada ya pertanyaan seperti ini. Semoga nanti kalau ada post-test, harapannya nanti sudah tahu apa sih SNA itu. Kemudian pengukuran interaksi sosial tersebut bisa dilengkapi ya dengan pola ukur interaksi yang didefinisikan sebagai SNA. Jadi ketika kita mengetahui bahwa di situ tuh ada suatu interaksi sosial, kemudian kita ingin mengukur bagaimana sih interaksi sosial tersebut, polanya bagaimana, kemudian kalau kita lakukan secara statistik itu bagaimana, nah alat ukurnya itu sendiri ini kita namakan SNA, seperti itu. Kemudian bisa juga disebut sebagai studi tentang hubungan manusia dengan menggunakan teori graf. Nah, untuk analisis jejaring sosial ini sebenarnya basisnya adalah kuantitatif ya, untuk mengidentifikasi dan juga memahami hubungan antar orang ataupun antar aktor dalam jejaring sosial itu. Nah, untuk tujuannya itu apa? Tujuannya adalah untuk memahami komunitas dengan pemetaan relasi antar orang yang membentuk satu jaringan. Dan juga bisa untuk mengetahui struktur dan pola hubungan interaksi antar individu ataupun antar aktor dalam jejaring sosial itu sendiri. Ya, sebelumnya. Nah, ini adalah dasar teori dari suatu analisis jejaring sosial, yaitu mengacu pada jejaring sosial itu sendiri, yang merupakan suatu pendekatan struktural untuk memahami interaksi sosial. Nah, secara sederhana ya, untuk bagian sebelah kiri, komponen dalam jejaring sosial itu sendiri ada dua. Ini adalah G ataupun graph, itu merupakan suatu fungsi dari vertices, nodes ataupun dots. V ini atau bisa dipakai atau bisa disebut sebagai suatu elemen ataupun aktor. Bisa aktor ini berbagai macam ya, bisa individu, organisasi, artikel, page, halaman ataupun sebuah entitas. Jadi dalam pemakaian analisis jejaring sosial ini sendiri, untuk nodes-nya, kalau teman-teman lihat di sebelah kanan seperti titik ini ya, sebentar saya menggunakan pointer, saya coba menggunakan pointer ya. Nah, di bagian sebelah kanan, ini titik-titik ini yang dinamakan sebagai vertices ataupun nodes ataupun dots. Nah, ini bisa merupakan individual, organisasi, atau bisa merupakan suatu page, artikel, dan juga sebuah entitas. Jadi sebenarnya untuk aplikasi SNA itu sendiri tidak hanya bisa dipakai untuk hubungan relasi antar manusia seperti itu. Kemudian komponen yang kedua dari fungsi graph ini yaitu E ataupun edges, ties ataupun lines. Nah, ini merupakan relasi atau hubungan antar elemen ataupun aktor dalam jejaring sosial. Kalau kita lihat gambar di sebelah kanan seperti ini kalau kita sudah identifikasi apa sih verticesnya, siapa sih aktor-aktor dalam jejaring tersebut, kemudian kita juga bisa melihat relasi antar keduanya, antar semuanya. Apakah misalnya A dan B ini berhubungan? Nah, kalau misalnya mereka ini berhubungan atau memiliki relasi atau berinteraksi, mereka akan disematkan garis ataupun elemen penghubung seperti itu. Nah, ini contohnya adalah relasi antara A dengan B, kemudian B dengan C, C dengan D, seperti itu. Nah, itu kita namakan dengan edges ataupun relasi. Nah, relasi ini bisa dibebani dengan derajat suatu hubungan. Contohnya begini, ketika saya misalnya saya memiliki interaksi sosial dengan suatu masyarakat umum seperti itu, dibanding saya memiliki interaksi sosial dengan semisalnya Bapak Presiden seperti itu. Nah, itu derajat
relasinya itu bisa dibebankan. Ya, saya lanjutkan ya. Untuk relasi ini bisa dibebankan derajat suatu hubungan. Contohnya ketika saya ini memiliki interaksi sosial dengan masyarakat umum, nah itu semisalnya beban dari derajat hubungan tersebut tentunya akan lebih rendah dibanding misalnya saya memiliki interaksi sosial dengan Bapak Presiden. Karena apa? Karena beliau merupakan orang penting yang mana memiliki koneksi seperti itu. Nah, itu adalah suatu gambaran ilustrasi tentang derajat suatu hubungan. Baik, kemudian saya lanjutkan. Nah, apa itu network ataupun jaringan? Nah, ini adalah salah satu visualisasi jejaring sosial. Sebelumnya juga saya sudah tampilkan, namun ini juga untuk ilustrasi lainnya. Sebenarnya untuk gambar sebelah kiri dan juga sebelah kanan ini sama saja. Ini contohnya dalam suatu komunitas seperti itu terdiri dari 5 orang ataupun 5 elemen. Nah, elemen D atau misalnya orang keempat seperti itu, ketika tidak memiliki relasi dengan keempat orang lainnya, ini tidak akan disematkan suatu garis ataupun relasi. Seperti itu. Nah, ini selanjutnya sebenarnya banyak jenis-jenis graf. Nah, salah satu contohnya itu adalah berdasarkan orientasi arah ya. Nah, kalau berdasarkan orientasi arah, yang sebelah kiri ini adalah directed ataupun jaringan yang berarah. Nah, ini ada satu tanda panah seperti itu. Ketika kita misalnya sebagai contohnya ya, ini adalah A, kemudian yang ini B, ini kemudian C. A ini memiliki garis yang mengarah kepada B, yang artinya adalah A ini menyampaikan informasi ke B, seperti itu. Sementara B ini tidak mendapatkan timbal balik dari A. Berbeda ceritanya dengan garis yang seperti ini. Ini adalah garis resiprokal atau yang saling berkaitan ya. Ini dalam artian kalau misalnya kita sematkan ini A, kemudian yang di sini adalah C, berarti artinya A dan C itu saling berinteraksi, saling berkomunikasi. A menyampaikan pesan kepada B, kepada C, mohon maaf, kemudian juga ada timbal balik, yaitu C menyampaikan informasi kembali kepada A. Nah, untuk sebelah kanannya adalah undirected ataupun tak berarah. Nah, ini tidak jelas yang mana siapa menyampaikan informasi kepada siapa, seperti itu. Nah, umumnya kalau misalnya tidak berarah ini kita anggap mereka memiliki hubungan resiprokal satu sama lain. Nah, untuk konsep-konsep SMA seperti ini sangat penting untuk dipahami sebelum nanti untuk workshop ke hari kedua dan juga hari ketiga tentang teknis penggunaan kumuh itu sendiri bisa dilakukan. Jadi konsep seperti ini bisa menjadi suatu dasar ya untuk memahami jaringan itu seperti apa. Nah, kemudian untuk pengukuran jejaring sosial ini secara kuantitatif. Jadi sebenarnya untuk perhitungan matriks ataupun secara statistik analisis jaring sosial itu berbagai macam ya. Ini adalah salah satu contoh properti dalam social network analysis. Nah, yang pertama adalah degree centrality atau derajat ataupun tingkat suatu sentralitas. Nah, ini biasanya diukur dengan seberapa banyak suatu nodes, suatu aktor ini memiliki hubungan relasi. Seperti contohnya kalau misalnya kita bisa kembali ke slide sebelumnya ya. Nah, contohnya yang A ini berapa derajat sentralitasnya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat karena garisnya ini 2, ini berarti kita bisa artikan bahwa untuk si A ini dia memiliki derajat sentralitas 2 karena memiliki sebanyak 2 relasi seperti itu. Nah, ini mengukur juga tentang rata jarak antara nodes, yaitu bisa dinotasikan dengan closeness centrality atau sentralitas kedekatan itu sendiri. Kemudian kalau untuk density itu adalah kepadatan dari relasi tersebut, yaitu mengukur berapa banyak relasi yang ada dibanding dengan total relasi yang memungkinkan di suatu analisis jaring sosial itu sendiri. Kemudian in degree dan out degree ini saya kembali
tekankan di gambar sebelumnya ya. Ini kalau misalnya hubungan antara A dan B di sini, A mengarah ke B, kemudian kalau kita lihat bahwa A di sini hanya memiliki satu garis relasi yang memasuk ke A, yang artinya bahwa A ini memiliki in degree atau relasi yang masuk ke dia ya, sebanyak 1. Begitu juga dengan B di sini. Sementara untuk C sendiri ini memiliki dua relasi, jadi in degree-nya adalah 2. Kemudian kalau out degree itu adalah relasi yang keluar dari orang itu, seperti itu. Nah ini contohnya kalau B di sini out degree-nya adalah 1, kemudian A juga 1. Sementara untuk C ini juga memiliki 1 out degree. Kemudian diameter ini menghitung jarak ya, jarak antar node seperti itu. Kemudian untuk bitwiness centrality ini untuk mengukur kira-kira seberapa sih rata jarak yang dibutuhkan dari suatu node untuk mencapai nodes lain. Kemudian penggunaan data dan analisis dalam social network analysis. Jadi untuk requirement ataupun keperluan dari datanya itu sendiri bisa dicapai atau bisa diusahakan melalui dua cara. Yang pertama untuk data primer ya, itu bisa menggunakan survei ataupun sensus ataupun cara wawancara mengenai hubungan dan juga interaksi sosial antar orang. Nah, tentunya dalam survei ini sendiri ataupun sensus ini diperlukan suatu matrik khusus yang mana kira-kira seandainya ada misalnya 30 orang, kemudian kita harus memberikan suatu komponen di situ bahwa kira-kira orang pertama ini memiliki interaksi sosial dengan siapa saja, seperti itu. Kemudian untuk data sekunder, ini yang sangat populer ya digunakan. Ini bisa menggunakan data sekunder dari media sosial. Contohnya ada Facebook, Instagram, Twitter, citation, dan juga sebagainya. Kalau dulu sepengalaman saya waktu saya melakukan penyelesaian tesis saya menggunakan data dari media sosial, yaitu postingan dari Facebook dan juga Instagram. Jadi untuk mendapatkan data tersebut, karena memang datanya sangat banyak, saya menggunakan suatu software tambahan, yaitu untuk mengekstrak postingan tersebut dalam satu waktu, seperti itu. Kemudian data inilah yang saya pakai sebagai dataset untuk kemudian saya pakai dalam analisis jejaring sosial. Lalu untuk analisisnya itu seperti apa? Yang paling gampang dari SNA itu sendiri bisa melalui visualisasi jejaring sosial. Makanya kalau kita lihat itu ketika social network analysis dilakukan, biasanya akan muncul suatu gambar ataupun graf seperti itu yang mana bisa menceritakan kira-kira hubungan di dalamnya itu seperti apa sih. Nah, yang kedua itu adalah metrik jaringan melalui kuantifikasi properti SNA, yaitu ada density, kemudian centrality, reciprocity, transitivity, dan sebagainya. Nah, ini nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Kemudian yang sebenarnya yang lumayan susah itu adalah di bagian eksplorasi dan juga interpretasi dari jejaring sosial itu sendiri. Ketika kita sudah memiliki grafik, sudah memiliki gambar atau pola hubungan interaksi sosial di dalam suatu jejaring sosial, itu yang lebih susah adalah bagaimana sih kita menginterpretasikan grafik yang kita punya. Karena salah satu masalahnya juga terkait dengan masalah subjektivitas, yang mana ketika kita dihadapkan dengan berbagai macam graf, ketika ada banyak orang melihat satu grafik seperti itu, ada graf, itu interpretasinya juga bermacam-macam tergantung dari background orang itu sendiri, kemudian apa sih interest-nya yang dicari. Kemudian manfaat dari pengaplikasian social network analysis. Untuk manfaat dari pengaplikasian social network analysis sendiri itu sangat banyak ya, bisa diaplikasikan di disiplin mana saja. Nah, untuk salah satu manfaatnya yang paling kentara itu yaitu adalah penggunaan SNA untuk bidang perusahaan ya, bisnis. Nah, ini contohnya adalah untuk meningkatkan brand awareness. Contohnya dengan pemakaian tagar ataupun tanda pagar tertentu di suatu media sosial, itu kita bisa analisis kira-kira
ini sudah mencapai, sudah dilihat berapa banyak users ataupun berapa banyak orang di situ. Kemudian bisa digunakan untuk pemasaran, promosi jual beli, bisnis online. Karena apa? Karena dalam jejaring sosial itu di situ terdapat berbagai macam aktor ya di situ ya. Mungkin kalau misalnya di brand awareness itu ada konsumen dan juga ada produsen itu sendiri, itu bisa diketahui bahwa kira-kira aktor pentingnya itu siapa saja. Nah, kemudian dari situlah bisa ditarik implikasinya. Kira-kira misalnya seandainya saya memiliki bisnis tertentu, itu saya bisa menggunakan fasilitas endorsement seperti itu atau kerjasama dengan para aktor penting itu. Kemudian untuk pemerintah, stakeholders ataupun masyarakat umum, ini sebagai salah satu contoh, misalnya dalam bidang kesehatan ya, untuk bisa mengetahui penyebaran informasi dan juga penularan COVID-19. Bisa juga dalam bidang kelompok, ini juga bisa mengetahui bagaimana sih partisipasi kelompok dalam suatu program, apakah semua orang itu terlibat di dalam program itu, kira-kira orang penting di dalam program itu siapa saja, key leaders-nya siapa saja. Kemudian untuk perguruan tinggi, institusi pendidikan, dan juga untuk akademia ya, itu bisa untuk pemutakhiran metode penelitian dan analisis, khususnya untuk big data, karena untuk SNA itu sendiri sudah mengarah ke machine learning dan juga big data. Contohnya adalah penggunaan sosial media ataupun web page ataupun halaman-halaman tertentu yang tentunya itu membutuhkan banyak data. Nah, untuk tools SNA itu sendiri sangat membantu dalam riset tersebut. Kemudian integrasi seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi, internet dan juga media sosial, dan juga pengembangan sosiologi komputasional. Nah, ini contohnya pemanfaatan social network analysis untuk brand awareness ya. Contohnya ini, yang pertama ini saya tidak promosi Tokopedia, ini hanya sebagai salah satu contoh saja. Contohnya dengan pemakaian tagar Tokopedia itu sudah di Instagram ya ini, itu sudah ada sekitar lebih dari 4 juta postingan, yang mana ini bisa dimanfaatkan oleh perusahaan itu sendiri untuk mengetahui kira-kira seberapa kenal sih masyarakat umum ini terhadap perusahaan Tokopedia itu sendiri. Kira-kira apa yang mereka bicarakan di sosial media itu sendiri. Apakah ada komentar positif, komentar negatif, nah itu semua bisa dianalisis. Nah, ini salah satu pemanfaatan dari SNA lagi terkait dengan pandemi COVID-19. Ini yang bisa kita lihat di sini bahwa ada Bapak Presiden juga, kemudian ada berbagai macam entitas ataupun masyarakat, seperti contohnya dari Menkes juga, ini menyebarkan informasi tentang bagaimana COVID-19 itu sendiri, kemudian bagaimana pencegahan. Nah, untuk implikasinya sendiri bisa dipakai oleh pemerintah, contohnya dengan mengetahui adanya aktor yang paling berpengaruh di sini, sebagai contoh ya, ini bisa digunakan sebagai suatu kerjasama yang mana pemerintah bisa menggunakan atau bisa memanfaatkan fasilitas tersebut untuk kemudian bekerja sama dengan orang-orang tertentu untuk menyebarkan informasi, karena orang tersebut berpengaruh di social network tersebut. Kemudian ini di Twitter, ini adalah satu tagar Venmo. Venmo itu adalah suatu semacam kalau di Indonesia bisa juga sebagai metode pembayaran ya seperti itu, yang juga menggunakan kartu debit dan juga kredit. Ini juga bisa untuk mengetahui bagaimana sih brand Venmo ini, apakah sudah diketahui oleh seberapa banyak orang yang mengetahui brand Venmo ini di Amerika, contohnya seperti itu. Nah, ini adalah manfaat dan juga aplikasi penggunaan social network analysis ataupun jejaring sosial. Saya juga tadi sudah menjelaskan bahwa ini bisa digunakan untuk bidang komersil, bidang bisnis juga. Nah, ini contohnya bisa mengetahui jejaring e-commerce di sini, di Lazada, Tokopedia, ataupun Elevania. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya adalah untuk mengetahui aktor yang paling berpengaruh itu seperti apa. Kemudian pola interaksinya itu seperti apa, kemudian topik-topik yang dibicarakan itu seperti apa, sehingga bisa menjadi suatu feedback ataupun
bisa menjadi suatu informasi yang penting ya bagi perusahaan ataupun instansi itu sendiri. Kemudian yang di sebelah kanan itu adalah penggunaan kata kunci bandrek di Twitter. Ini bisa juga memahami kira-kira siapa saja sih yang tertarik ke minuman bandrek, siapa saja kira-kira orang-orang yang menyebarkan postingan tentang bandrek seperti itu. Sehingga misalnya seandainya nih ketika saya mau jualan bandrek seperti itu, saya tahu nih kira-kira saya harus menghubungi siapa, kira-kira saya harus melakukan strategi marketing seperti apa, sehingga brand saya, sehingga produk saya ini bisa lebih dikenal oleh khalayak umum. Nah, ini lanjutan dari tadi, tapi di Facebook ya. Kemudian manfaat lain yaitu contohnya ini di bidang kerjasama, yaitu kolaborasi internasional. Nah, di sini di sebelah kiri ini merupakan pemetaan kolaborasi internasional. Kira-kira sektor apa saja sih yang berhubungan dalam kerjasama itu? Contohnya misalnya yang hijau, ada warna merah, ada warna oranye dan sebagainya itu mendeskripsikan kira-kira bidang sektoral apa yang saling berhubungan dalam suatu kolaborasi itu. Kemudian juga bisa mengetahui untuk peta jaringan ya, untuk mengetahui level komunikasi dalam kebijakan senior dan orang tua di Indonesia. Ini saya ambil beberapa contoh saja terkait dengan visualisasi social network analysis. Bisa dilihat di sini untuk masing-masing warna ini merefleksikan berbagai macam komunitas di dalamnya ya. Jadi dalam suatu grup besar itu ada grup-grup kecil, yang mana grup kecil itu sangat berkaitan, yang mana warna hijau contohnya di sini, ini adalah mereka membentuk suatu klaster tersendiri, kemudian yang merah itu juga menunjukkan suatu klaster tersendiri, tapi mereka juga saling berhubungan. Nah, itu kemudian bisa menjadi suatu bahan interpretasi. Kira-kira bagaimana sih kita menginterpretasikan SNA itu sendiri? Nah, itu adalah satu tantangan yang juga susah ya untuk peneliti ketika melakukan social network analysis. Nah, ini aplikasi lain dari SNA. Contohnya ini persepsi keluhan dan juga kelebihan pelanggan terhadap suatu provider. Ini saya menggunakan contoh dari PT Telkomsel. Sekali lagi saya tidak promosi, ini hanya sebagai satu contoh. Nah, untuk sebelah kiri ya, graf sebelah kiri, ini adalah komentar positif. Kira-kira kalau misalnya kita ingin mengetahui komentar positif tentang PT Telkomsel, itu topik yang muncul apa saja? Nah, bisa dilihat dari sini, ada berbagai macam topik yang menjadi concern dari users atau pemakai dari provider PT Telkomsel itu sendiri. Contohnya adalah di sini ada kerahasiaannya, mungkin lumayan lebih oke, kemudian kuotanya, kemudian ada vouchernya, kemudian dan sebagainya. Di situ terdapat berbagai macam informasi ataupun hal yang menjadi sorotan tentang komentar positif dari pemakai itu sendiri. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah komentar negatif. Kira-kira ketika kita ingin menganalisis suatu persepsi masyarakat terhadap suatu brand itu sendiri dari sisi negatif, apa yang perlu diperbaiki dari PT Telkomsel? Contohnya misalnya, mungkin responnya kurang, ataupun mungkin jaringannya bagaimana. Nah, itu bisa dilihat dari topik-topik yang menjadi fokus di jejaring sosial. Ini manfaat lain, ini contohnya adalah penggunaan analisis jaring sosial untuk penyebaran informasi COVID-19 ya. Nah, di graf ini bisa terlihat bahwa terdapat aktor-aktor penting di sini yang selalu menyebarkan informasi atau mendiseminasi informasi tentang COVID itu sendiri. Contohnya adalah ini ada Pratiwi Ham, kemudian ada Kompas.com, ada Detik.com, itu merupakan aktor-aktor penting dalam penyebaran informasi COVID-19. Nah, implikasinya bisa kerjasama dengan entitas penyebar informasi itu sendiri, sehingga kemudian ketika misalnya pemerintah ingin mendiseminasikan informasi tentang COVID, itu bisa melalui mereka, karena mereka ini yang aktif di komunitas itu. Kemudian ini di bidang kesehatan, konsep SNA itu juga bisa dipakai. Contohnya adalah di grafik sebelah kiri, itu adalah hubungan antar sektoral
antar lembaga untuk mensupport layanan kesehatan masyarakat. Kira-kira entitasnya apa saja? Kira-kira organisasinya apa saja yang terlibat dalam peningkatan layanan kesehatan masyarakat? Seperti itu. Manfaat dan aplikasi sosial network ataupun jejaring sosial. Nah, ini saya ambil dari Kumu, dari website Kumu ya. Yang sebelah kiri itu adalah komunitas permakultur atau satu teknik budidaya pertanian tertentu ya, yang mengedepankan integrated farming system. Nah, ini farmers siapa saja ataupun petani siapa saja yang tergabung dalam komunitas itu. Kemudian di sebelah kanan itu bisa diaplikasikan juga konsep SNA ini untuk penentuan determinan ataupun faktor-faktor penentu kualitas hidup di Hawaii. Seperti itu, ini ada bidang ekonomi, kemudian bidang komunitas, bidang politik, dan sebagainya. Jadi penggunaan SNA itu sendiri sangat-sangat luas, bisa dari bidang ilmu sosial hingga bidang kesehatan juga ya. Kemudian ini adalah salah satu hasil penelitian saya, yaitu pemanfaatan konsep SNA di media sosial, yaitu Facebook dan juga Instagram. Nah, di sini saya ingin mengetahui kira-kira dalam jejaring sosial ini apakah bisa mengetahui aktor-aktor mana saja yang berperan penting dalam peningkatan ketertarikan pemuda di bidang pertanian. Nah, di sini adalah topik-topik yang dibicarakan atau yang menjadi concern dari users ataupun anggota dari jejaring sosial itu sendiri. Nah, contohnya di sini saya menggunakan tagar petani muda ya, yang mana berkoneksi atau berhubungan dengan tagar yang lain, contohnya adalah petani milenial, dan juga di sini bisa terlihat berbagai macam topik yang dibicarakan. Ada urban gardening, kemudian ada urban farming, kemudian juga ada hidroponik dan bibit unggul dan sebagainya. Nah, di situ bisa dilihat kira-kira menjadi perhatian dari pemuda Indonesia untuk bisa tertarik ke pertanian itu adalah apa saja. Nah, ini kalau saya lihat tagar petani muda di Facebook sebelah kiri ya. Kemudian di sebelah kanan ini adalah Instagram. Kira-kira siapa saja sih orangnya yang terlibat dalam jejaring sosial itu? Lalu informasinya, isinya apa saja? Nah, ini di Twitter ya, penggunaan tagar petani muda. Manfaat lain dari aplikasi network analysis ini dalam bidang biologi molekuler ataupun kedokteran itu bisa untuk analisis jejaring fungsi genom. Manfaatnya adalah untuk meningkatkan pemahaman fungsi dan juga struktur biologis masing-masing molekul. Kira-kira molekul-molekul ini itu berkoneksi dengan apa saja dan fungsinya apa saja sih. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk bidang terkait. Nah, ini adalah jejaring silsilah stroberi. Nah, ini dipakai untuk pemuliaan tanaman ataupun rekayasa genetika. Kemudian selanjutnya untuk tools ataupun software yang bisa dipakai untuk analisis jejaring sosial itu apa saja? Yang pertama itu yang juga umum dipakai adalah Gephi. Ini saya kemarin juga menggunakan Gephi, yang mana program ini adalah gratis, open source, dan juga non-profit ya. Itu kompatibel, bisa dipakai untuk Windows, Linux, dan juga OS lainnya seperti Mac. Untuk fiturnya adalah exploratory data analysis, yang mana itu bisa menganalisis struktur dari datanya itu sendiri. Kemudian link analysis, bagaimana hubungan antar komponen di dalamnya. Kemudian social network analysis, yang kita bicarakan. Biological network analysis, bisa dipakai untuk bidang yang menyangkut bidang biologi ya, maksud saya. Kemudian ada fitur plug-in Twitter, yang mana kalian bisa langsung mengetikkan kata kunci keyword di situ, dan untuk Gephi-nya sendiri akan langsung otomatis menampilkan grafik secara real time-nya. Jadi sangat mudah untuk aplikasinya. Kemudian pengukuran metrik statistik dalam SNA, seperti yang tadi saya sudah sampaikan ya, ada witness centrality, kemudian ada degree centrality, dan sebagainya, berbagai macam pengukuran jejaring sosial. Nah, itu bisa dipakai juga. Kemudian bisa sampai visualisasi sampai dengan 1 juta images ya.
Kemudian terdapat berbagai macam layout yang tentunya harus mendownload sendiri. Nah, di situ banyak opsinya. Kemudian software lain yaitu adalah NetLogo, yaitu agent-based modeling. Agent-based modeling ini juga menerapkan konsep yang sama dengan social network analysis. Nah, tetapi kalau untuk NetLogo ini adalah bahasa pemrograman. Kalau tadi yang Gavi itu sendiri, itu adalah merupakan suatu software, jadi bisa langsung dipakai. Sementara kalau untuk NetLogo ini bisa menjadi salah satu alternatif juga, yang mana aplikasinya ini agak lumayan susah kalau menurut saya ya, karena menggunakan bahasa pemrograman. Kemudian salah satu hal penting lainnya adalah gratis yang penting. Software yang lain adalah iGraph, itu juga sama bahasa pemrograman yang merupakan suatu package ya, atau add-on ataupun tambahan untuk visualisasi hubungan antar komponen dalam jaringan network. Nah, package ini bisa ditambahkan ke R, ke Python, matematika ataupun C++. Fiturnya adalah visualisasi, analisis jaringan, dan juga bisa untuk komputasi statistik. Yang tidak kalah penting atau tidak kalah populer ini adalah Payek. Untuk Payek itu sendiri bisa untuk visualisasi jaringan yang lebih dari 1 juta vertices ya, ataupun aktor. Nah, ini bisa aplikasinya berbagai macam, mulai dari relasi dalam Facebook, Twitter, blogs, kemudian panggilan telepon, DNA, protein-protein, genom, transportasi, komunikasi, dan sebagainya. Nah, ini kalau misalnya teman-teman juga tertarik untuk membaca atau mempelajari lebih lanjut SNA melalui program Payek ini sendiri, itu juga ada bukunya, kalau misalnya tertarik. Dan juga ini fungsinya adalah gratis. Yang tidak kalah penting juga ada VisiNet ya. Ini berbayar, tetapi dapat digunakan secara gratis selama 90 hari untuk trialnya. Kemudian untuk biayanya sekitar $40 ya, $40 Amerika untuk mahasiswa ataupun umum sekitar 150 US dollar. Nah, bisa juga dipakai untuk survei sosiometri, tapi juga umum dipakai di rumpun ilmu kesehatan. Dan juga kompatibel untuk Windows dan juga macOS. Nah, ini juga ada yang lebih keren lagi, ini adalah Note XL, ini juga berbayar, tapi juga ada fitur lainnya, yaitu yang fitur basic, ini tidak berbayar. Untuk fiturnya bisa menggunakan Note XL Pro untuk marketing, dan juga Note XL Pro untuk penelitian. Nah, ini untuk penelitian bisa terintegrasi dengan Excel, dan untuk visualisasinya bisa otomasi, melakukan pengambilan data ya, integrasi dengan importers, YouTube, Twitter, Payek, VisiNet, GraphML, dan juga Wikipedia. Dan juga ada free konsultasi bagi yang menggunakan fitur Pro. Nah, ini yang akan menjadi fokus dalam workshop kali ini, yaitu Kumu. Nah, untuk Kumu sendiri sangat menarik karena apa? Karena visualisasi dan analisis jaringan sosialnya itu bisa yang kompleks dan juga menampilkan tampilan yang lebih menarik. Seperti yang kita lihat di gambar sebelah kanan itu, untuk kalau dibandingkan dengan software lainnya, memang Kumu ini lebih oke, lebih informatif, dan juga lebih menarik untuk visualisasinya. Kemudian bisa juga melakukan otomasi kalkulasi metrik dalam properti SNA ya. Kemudian ada fitur yang gratis dan juga berbayar tergantung dari pemakaian datanya itu sendiri. Dan juga banyak fitur-fitur lainnya seperti untuk stakeholder maps, kemudian system maps, causal loop diagrams, org charts, dan sebagainya. Jadi tidak hanya bisa dipakai untuk SNA saja, tetapi untuk keperluan lain yang menggunakan basis-basis social network analysis. Nah, ini saya menginformasikan bahwa di Indonesia sendiri juga ada tools yang mana bisa digunakan untuk menganalisis jaring sosial. Nah, ini dikembangkan oleh Universitas Islam Indonesia, bisa digunakan secara gratis ya, yaitu Drone Emprit. Memang namanya agak lucu, tapi sangat bermanfaat. Saya juga pernah mencoba untuk Drone Emprit itu sendiri, juga pemakaiannya juga lumayan mudah dan sangat-sangat membantu. Dan juga di sana disediakan lembar kerja yang bisa dipakai juga.
Untuk software lainnya ada NetDraw, ada Mage, Sienna, Inet, dan juga Graph ML ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila teman-teman sekalian memiliki pertanyaan ataupun feedback ataupun komentar, bisa mungkin disampaikan ataupun dituliskan di kolom komentar. Kemudian selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Prima, moderator. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Sukron, pemaparannya tentang social network analysis sangat menarik sekali. Mungkin dari Bapak dan Ibu peserta ada yang ingin bertanya, dipersilahkan open mic jika ada yang ingin bertanya. Terlebih dahulu mungkin bisa raise hand, menggunakan fitur raise hand dan kemudian bisa open mic. Oke, sambil menunggu mungkin ya Mas Sukron. Sebenarnya kalau dari saya sebenarnya ada beberapa pertanyaan karena saya pernah menggunakan fitur. Oke, ada Lisa mungkin. Oke, silakan Mbak Lisa nanti sambil menunggu pertanyaan ini. Silakan Mbak Lisa, Pak Condro dan Pak Rizky. Mbak Lisa dulu silakan. Mbak Lisa boleh open mic. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nama saya Lisa Justisia, tinggal di Kirksville, Missouri, USA. Saya senang sekali dengan kegiatan positif ini yang diselenggarakan oleh BRIN, walaupun tadi saya telat. Terima kasih sekali lagi. Saya owner dari Rendang Uniita di US. Mengapresiasi sekali penjelasan detail dari Muhammad Sukron tentang manfaat aplikasi social networking yang sebenarnya keberadaannya sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari secara masyarakat umum dan terutama sekali buat pembisnis rendang seperti saya. Nah, yang saya dapatkan dari virtual Zoom kali ini sangat mendetail tentang social networking, detail dan dalam. Bagaimana mempelajari jejaring pemasaran produk, hubungannya produsen dan konsumen, dan tadi Mas Muhammad Sukron menjelaskan interpretasikan brand kita, terus bagaimana persepsi masyarakat dengan brand kita itu bisa dilihat dengan jejaring sosial yang ada di sekeliling kita, sekitar kita gitu. Segitu aja mungkin. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin mau ditanggapi dulu, Mas Sukron? Iya, sebelumnya terima kasih sekali ya untuk Mbak Lisa, Ibu Lisa, karena telah menyempatkan untuk bisa hadir dalam workshop kali ini. Saya tentunya sangat senang yang di sini, nanti juga teman-teman lainnya juga saya kira begitu, apabila Mbak Lisa ini ada suatu main takeaway ataupun bisa memahami dari penjelasan materi saya, dan juga khususnya bagi pelaku bisnis yang mana bisa digunakan atau bisa aplikasi social network analysis ini untuk kemudian mengetahui bagaimana sih hubungan antara produsen dan juga konsumen, dan bagaimana kira-kira strategi marketing yang bisa dipakai untuk bisnis Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian. Karena di dalam social network analysis itu sendiri bisa menggunakan bisa mengetahui bagaimana sih pola interaksi antar aktor di dalamnya, siapa saja yang kira-kira paling berpengaruh, siapa saja yang selalu memberikan informasi di dalam jaring sosial itu sendiri, dan juga kira-kira pola interaksinya bagaimana. Nah, saya rasa ini juga bisa dipakai, bisa diaplikasikan untuk di berbagai macam bisnis ya tentunya. Contohnya yang menggunakan sosial media ataupun menggunakan pemanfaatan internet, website, dan sebagainya, itu bisa mengetahui konsumen, jejaring konsumen dan juga produsen. Ya. Baik, selanjutnya mungkin. Silahkan, mungkin Pak Condro terlebih dahulu. Silahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak Ibu semua. Selamat malam Pak Sukron. Pak Sukron, saya sangat tertarik sekali ini kalau kita bicara social network analysis ya. Di dalam hal ini, Bapak tadi kan melihat kan ada Bapak tampilkan mengenai Facebook, Pak, di dalam untuk salah satu bagian. Kalau selama ini mungkin saya memakai GPI untuk social network analysis.
Dan saya mengambil itu data itu dari API-nya Twitter ya Pak ya. Saya juga kadang-kadang memakai API Twitter ini untuk big data, untuk analisa daripada machine learning dengan Orange dan sebagainya, atau dengan RStudio. Satu yang mau saya tanyakan, kalau Facebook itu kita bisa ambil juga Pak datanya. Ini pertanyaan basic saja dari saya. Yang pertama, kemudian Bapak menyinggung tadi ada satu yang menggelitik saya itu causal loop. Saya sendiri kebetulan mendalami mengenai sistem di dalam hal ini. Mohon maaf saya belum kenal. Saya dari IPB, dari program doktoral IPB University. Di dalam hal ini saya selama ini mendalami untuk sistem dynamic. Kata-kata causal loop ini sangat akrab sekali dengan kami di sistem dynamic, Pak. Nah, apakah ada hubungannya dengan sistem dynamic yang kami kenal selama ini dengan yang ada di Kumu ini, ataukah bisa saya gabungkan nanti, bisa saya kawinkan? Ini menarik buat saya, menggelitik saya, Pak. Terima kasih, Pak Syukron. Ya, baik, terima kasih sekali untuk pertanyaan dan juga tanggapannya Pak Condro. Ya, untuk yang pertama menyangkut causal loop ya ataupun Dynamics itu sendiri. Nah, di Kumu sendiri ada fasilitas ataupun fitur yang mana kita bisa menganalisis causal loop. Nah, causal loop ini sendiri bagi yang mungkin teman-teman yang mungkin belum tahu, yaitu merupakan suatu visual representasi ya. Bagaimana kita bisa secara visual merepresentasikan hubungan antar variabel, contohnya adalah faktor-faktor, isu, dan juga prosesnya. Jadi untuk pemakaian SNA di causal loop itu sendiri tidak hanya menyangkut bagaimana hubungan antar aktor, tapi juga antar elemen. Contohnya tadi yang saya tampilkan adalah determinan atau faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan misalnya dalam suatu komunitas. Nah, itu faktornya apa saja? Apakah ada faktor sosial, ekonomi, kemudian juga faktor lainnya juga terlibat. Kira-kira bagaimana hubungan timbal balik antar komponen. Jadi bagaimana interaksi antar komponen itu sendiri. Apakah komponen A, sektoral A itu terberkait dengan komponen B dan sebagainya. Jadi bisa diaplikasikan Bapak untuk Kumu itu sendiri. Namun jujur kalau saya belum pernah memakai untuk causal loop itu sendiri ya. Karena umumnya saya bisa menggunakan SNA, umumnya seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan kedua, yaitu terkait dengan aplikasi SNA menggunakan data dari Facebook. Apakah dari Facebook itu bisa? Kalau saya waktu melakukan tesis ya, menyelesaikan tesis, menggunakan Instagram dan juga Facebook, itu saya menggunakan third party software Bapak, ataupun perangkat lunak lainnya seperti itu. Waktu itu saya menggunakan Python, namun waktu itu kurang berhasil untuk API-nya, dan juga Instagram itu kurang berhasil, namun berhasil di Twitter, karena untuk di Twitter ini sangat mudah untuk mendapatkan otoritasnya Bapak ya. Saya rasa juga teman-teman juga mungkin mengalaminya. Nah, bagi teman-teman yang lain yang belum mengetahui apa itu API, API itu adalah merupakan satu otorisasi yang mana kita bisa mendapatkan data, bisa mengakses data di situs-situs general ya, yang mana data itu bersifat publik seperti itu. Kemudian kalau untuk waktu itu saya mengekstrak postingan dari Facebook dan juga Instagram itu menggunakan software lain yang bernama Scriptstorm Bapak, ataupun Octoparse. Itu merupakan satu software yang berbayar juga, yang mana kita bisa mengekstrak postingan, baik itu mungkin dari detail nama, handler, ataupun nama akun itu sendiri, kemudian dari postingannya itu isinya apa saja, lalu berapa banyak komentarnya, berapa banyak share-nya, dan isinya apa saja, itu bisa diketahui Bapak, dan juga beserta dengan geotag ataupun lokasinya. Lokasi memposting postingan itu sendiri itu ada di mana. Nah, itu juga bisa kemudian dipakai sebagai data tambahan untuk visualisasi di social network analysis, Bapak. Ya, jadi mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Makasih. Berarti kita masih ada tergantung pada satu software ketiga ya Pak, dalam hal ini untuk crawling datanya di dalam hal ini. Iya, benar Kita Bapak. visualisasikan di Kumu atau di mananya ini. Ya, Twitter tetap number one Pak ya untuk ambil data. Iya, memang sangat mudah, dan juga kalau kita lihat dari ada tools yaitu Drone Emprit itu juga sangat terkoneksi dengan Twitter, yang mana kita bisa langsung terhubung dan juga mendapatkan jejaring sosial yang real time, yang detik itu juga bisa digunakan. Kemudian juga software lain seperti Gephi itu juga terkoneksi langsung juga dengan Twitter. Dan ya memang problem untuk
SNA sendiri itu adalah ketersediaan data apabila kita menggunakan big data, contohnya dalam sosial media seperti itu. Ketika kita ingin mengekstrak data dalam jumlah yang banyak, itu juga memerlukan tambahan software lain. Ya. Baik, terima kasih Mas Syukron. Terima kasih banyak. Ya, gitu. Ya, sama-sama Bapak. Baik, terima kasih Pak Condro atas pertanyaannya. Sebenarnya pertanyaan yang sama tadi saya mau tanya juga, karena di Facebook agak susah saya juga mencari data gitu. Betul. Yang paling gampang memang lewat Twitter. Mungkin ada satu yang raise hand lagi, silakan Pak Rizky Estrada, boleh open mic-nya. Ya, selamat malam. Malam Pak. Syukron. Selamat malam Bapak. Saya Rizky dari CSO ya, yang concern juga di kebijakan publik. Yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah perbedaannya SNA dengan DNA ya, Discourse Network Analysis, karena terakhir saya juga menggunakan beberapa tahun terakhir menggunakan Discourse Network Analysis dalam konteks kebijakan publik sama perubahan regulasi. Yang kedua, tadi menarik Pak terkait simbol-simbol ya, terkait garis, node, ada yang sifatnya density melihat itu. Nah, saya menarik itu apakah setiap garis mempunyai makna termasuk warna ya, yang mencitrakan kohesivitas atau apa terhadap aktor ataupun objek apa atau subjek apa yang ingin dilihat dari SNA. Misalkan apakah aktornya, apakah statementnya, apakah soal posisi jabatan dan sebagainya. Saya rasa itu aja dua pertanyaan dari saya. Makasih banyak Pak Syukron. Ya. Ya baik Bapak. Sebenarnya untuk discourse network analysis ini saya juga belum terlalu banyak pengalamannya di situ. Namun untuk discourse network analysis itu sendiri sebenarnya konsepnya juga hampir mirip Bapak dengan social network analysis, yang mana itu juga menggunakan analisis antar aktor juga di situ. Nah, tapi kemudian pemakaiannya itu adalah di policy debates dan juga diskusi politik semacam itu. Contohnya adalah di bidang climate change dan juga ada ya seperti itu. Untuk konsepnya sebenarnya hampir mirip, hampir sama ya Bapak ya, terkait dengan penggunaan graf ataupun visualisasi di jaring sosial. Namun kalau untuk SNA itu sendiri sebenarnya lebih mengarah kepada aktor hubungan relasi antar aktor ataupun elemen dalam komunitas itu sendiri. Sementara kalau untuk discourse network analysis, itu elemennya itu bisa berbagai macam. Contohnya adalah semisalnya dalam diskusi politik, kira-kira elemen apa saja yang bisa tergabung di situ. Tidak hanya aktor saja. Namun sebenarnya untuk sama-sama mengedepankan konsep visualisasi dari suatu jaringan. Kemudian yang kedua terkait dengan visualisasi gambar, apakah ada makna tertentu ketika kita memvisualisasi suatu di jaring sosial? Apakah di garis itu di garis tersebut bisa menjelaskan informasi tambahan lain atau tidak? Nah, jawabannya adalah iya. Jadi dalam analisis jaring sosial itu terdapat berbagai macam warna ataupun klaster, yang mana klaster ini adalah suatu subgrup ataupun kelompok kecil di dalam kelompok besar seperti itu. Nah, di situ bisa terlihat kira-kira bagaimana sih relasi antar aktor di dalamnya. Contohnya, misalnya begini, ketika kita menggunakan, kita memvisualisasikan suatu graf, kemudian di situ kita bisa memvisualisasikannya dengan dua macam. Contohnya adalah yang mengenai arah. Kemudian kalau misalnya graf itu sendiri memiliki arah, yang artinya ada simbol tanda panah seperti itu kita bisa menginterpretasikan bahwa si A itu memberikan informasi contohnya kepada si B, namun si B tidak memberikan informasi kembali ataupun timbal balik ataupun feedback kepada si A. Itu bisa diketahui kalau misalnya si grafnya itu sendiri kita pakai yang directed atau yang graf yang berarah. Kemudian dari garisnya itu bisa juga diketahui kira-kira ada berapa banyak garisnya yang di situ. Ketika suatu node ataupun suatu elemen, suatu simbol memiliki lebih dari satu relasi, yang mana itu bisa diartikan bahwa node tersebut merupakan salah satu node yang penting juga karena terkoneksi dengan berbagai macam aktor ataupun elemen di dalamnya.
Nah, kemudian untuk aplikasi SNA, misalnya untuk analisis lainnya seperti bibliometrik, seperti itu. Nah, di dalam visualisasinya itu juga ada perbedaan ketebalan garis ataupun relasi antar elemen. Nah, itu bisa juga menginformasikan seberapa banyak relasi yang dimiliki suatu node terhadap nodes lain seperti itu. Jadi memang sangat informatif kalau kita misalnya bisa melihat secara detail informasinya itu sendiri. Ya. Oke, bagaimana Pak Rizky? Ya, makasih banyak penjelasannya Pak Sukron. Oke. Ya, sama-sama Bapak. Ya, Mas Sukron. Sebenarnya menarik tadi ya kalau saya juga sebenarnya ketika mempelajari tentang SNA itu bagaimana membaca grafik sebenarnya tadi itu. Selain kita bisa memvisualisasikannya, sebenarnya yang paling penting adalah membaca si grafiknya. Bagaimana membaca warna, bagaimana ketebalannya, karena ketika saya waktu itu belajar juga bukan hanya cara menggrab data kemudian memvisualisasikan, tapi bagaimana si data itu bisa kita baca gitu. Nah, itu sebenarnya yang menjadi PR tadi ya, kata Mas Sukron juga ya, lebih sulit kemudian setelah memvisualisasikannya, bagaimana dia mendeskripsikan si data-data tersebut. Nah, itu mungkin nanti akan kita, mudah-mudahan bisa kita pelajari juga dari selama 3 hari ini. Sebelum ke Mbak Dewi, mungkin saya ada 3 pertanyaan di chat terlebih dahulu ya, Mbak Dewi. Yang pertama dari Pepi Zulfia. Selamat pagi Mas Sukron, saya mau tanya terkait data yang digunakan untuk kegiatan network ini perlu cleaning dan scrolling data. Jika biasanya teknis seperti apa yang digunakan, kemudian validasi terkait ini apa perlu dilakukan juga? Itu pertanyaan yang pertama, mungkin boleh dijawab dulu Mas. Iya, sebelumnya terima kasih ya kepada Ibu Dewi atas pertanyaannya. Bu Pepi, Itu Mas. merupakan salah satu pertanyaan. Bu Pepi, ya? ada di Ya, chat. Ibu ya. Pepi. Bu Pepi, iya. Baik, terima kasih Bu Pepi untuk pertanyaannya. Pertanyaan sangat bagus ya. Kira-kira data cleaning ataupun scaling data itu apakah perlu, kemudian validasi dari data tersebut apakah perlu juga, dan bagaimana caranya. Nah, untuk yang pertama, untuk data cleaning dan juga scaling itu sangat penting untuk dilakukan apabila data kita itu juga tentunya sangat besar ya. Karena untuk analisis jaring sosial itu sendiri memang diperlukan satu matrik khusus yang mana kita membutuhkan data nama-nama dari aktor itu sendiri. Kemudian data dari relasinya itu seperti apa. Apakah tipe relasinya adalah seperti apa, apakah undirected ataupun directed. Kemudian bisa juga menambahkan informasi lain untuk memperjelas hubungan antar mereka. Nah, itulah yang perlu kita lakukan dalam data cleaning dan juga scaling. Nah, itu sangat penting. Nah, itu biasanya kalau saya sendiri aplikasinya dalam Microsoft Excel ya, seperti itu. Jadi membuat semacam kolom-kolom yang mana yang A itu merupakan suatu kalau di GFI itu ada namanya ID, ada source dan juga target. Nah, ID itu sendiri merupakan suatu pelabelan kira-kira untuk aktor yang pertama itu akan dinamakan apa. Contohnya misalnya aktor A kita bisa menggunakan, nah misalnya kita menggunakan nama orang ya, berarti nanti untuk cleaning datanya disesuaikan untuk di kolom itu adalah nama orang seperti itu, ataupun nama organisasi dan sebagainya. Kemudian perlu juga ada kolom lain ataupun worksheet lain ataupun lembar kerja lain yang mana itu memerlukan source dan juga target. Source ini adalah sumber dari relasi itu, kemudian target itu arah dari komunikasinya itu adalah merujuk ke siapa. Nah, itu perlu kita cleaning juga, perlu kita filter dan sebagainya. Kalau misalnya seandainya ada outlier yang di dalam komunitas itu sendiri, itu juga bisa kita hilangkan. Jadi memang dibutuhkan suatu kecermatan ya bagi para peneliti, yang mana untuk menggunakan data sebelum kita mengimport ataupun sebelum memakainya di software tersebut juga perlu disesuaikan dengan format sesuai dengan yang diminta oleh software itu sendiri. Kemudian untuk validasi itu sebenarnya bisa tekniknya berbagai macam ya. Misalnya apabila kita memiliki partner kerja seperti itu, misalnya kita bekerja dalam satu grup penelitian, itu juga validasi bisa dilakukan dengan cara meminta bantuan dari teman sejawat ataupun kolega ataupun orang yang mungkin yang lebih tahu di bidang itu. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana kita
bisa menyesuaikan format data yang kita punya dengan format yang diminta oleh software itu sendiri. Tergantung dari softwarenya apa yang kita mau lakukan. Baik, terima kasih Mas Sukron. Semoga menjawab pertanyaannya ya. Ada satu lagi, apakah SNA ini bisa membuat causal loop? Tadi sebenarnya pertanyaannya sudah sempat disinggung, tapi dalam rangka menyusun kebijakan publik, gitu, sehingga hubungan output dari satu aktor menjadi input aktor lain, kemudian bisa digunakan sebagai kerangka untuk menyusun kebijakan publik. Apakah bisa, Mas? Boleh dijawab? Kalau jawabannya bisa adalah bisa seperti itu. Namun juga perlu istilahnya semacam modifikasi, perlu informasi tambahan di dalamnya. Karena untuk causal loop itu sendiri itu kan tidak hanya hubungan antar suatu aktor, tapi juga bagaimana antar elemen lain seperti itu. Tidak hanya aktor, tapi juga elemen lain itu. Contohnya adalah seperti abstraksi. Contohnya misalnya bidangnya di bidang apa, kemudian bisa juga sebenarnya di causal loop itu sendiri untuk mengetahui bagaimana sih suatu jejaring sosial itu menyangkut hubungan antar elemen di dalamnya. Sehingga sebenarnya bisa dipakai kalau misalnya dalam Kumu, itu juga bisa dipakai nanti untuk teknis pemakaian seperti apa, nanti bisa mungkin ditanyakan kepada Bapak Yanu ya, nanti untuk di workshop kedua dan juga ketiga, untuk penjelasan detailnya semacam seperti itu. Karena kalau misalnya dengan penjelasan kan mungkin kurang begitu jelas bagaimana sih aplikasinya, namun kalau misalnya dalam tutorial itu mungkin bisa diaplikasikan. Oke, jadi Tapi untuk jawabannya apakah bisa ya. Bisa ya, tapi memang terkait dengan kebijakan publik mungkin SNA ini hanya sebagai data pendukung, tapi mungkin ada data lainnya gitu ya untuk membuat sebuah atau menyusun kerangka kebijakan publik. Satu lagi nanti Mas Sukron mungkin bisa memberikan info tadi Mas, aplikasi atau software berbayar dituliskan di kolom chat ya Mas ya. Mungkin sebelum nanti kita closing. Ada 2 raise hand lagi, silahkan Ibu Dewi Rohmah, boleh Bu. Baik. Terima kasih Mbak Prima atas kesempatannya. Terima kasih juga Mas Sukron. Materi sangat menarik bagi kami karena kebetulan kita di kesehatan, saya di kesehatan masyarakat. Nah, di sana memang kita punya forum kebijakan kesehatan Indonesia FCKKI dengan teman-teman di UGM. Nah, ini menjadi hal yang baru bagi kami. Tapi kalau saya tadi melihat penjelasan Mas Sukron cukup menarik, gitu ya, untuk kita bisa memanfaatkan aplikasi ini. Tapi pertanyaannya adalah, mungkin Mas Sukron bisa memberikan gambaran, kami sebagai orang awam yang baru mengetahui aplikasi ini, terkait dengan pemanfaatannya, terutama dalam penelitian kesehatan, apakah memang ini lebih fokus terkait kebijakan, karena nanti terkait dengan jejaring sosial, mungkin hubungan stakeholder, dan sebagainya, tetapi apakah bisa ini juga penelitian kesehatan, tetapi lebih fokus ke budaya, misalkan perilaku, yang itu juga ada semacam interlink ya, terkaitan ya, bagaimanakah perilaku masyarakat dengan modal sosial setempat dan sebagainya. Mungkin bisa kasih gambaran Mas, lingkup riset kesehatan yang bisa memanfaatkan aplikasi ini seperti apa, yang harapannya nanti kita bisa kembangkan. Matur nuwun. Iya, terima kasih Ibu Dewi Roma atas pertanyaannya. Yang pertama, kalau untuk aplikasi social network analysis di bidang ilmu kesehatan, itu sebenarnya berbagai macam Ibu ya. Kalau misalnya di bidang kesehatan dalam biologi molekuler itu bisa diterapkan juga untuk pemetaan, misalnya adalah molekuler seperti itu, bagaimana hubungan antar protein, bagaimana hubungan antar genom. Kemudian kalau untuk di bidang kesehatan sosial, untuk kesehatan masyarakat, itu pemanfaatan SNA juga sangat banyak, Ibu. Yang pertama adalah kalau misalnya diaplikasikan contohnya dalam bidang COVID-19, itu bisa menganalisis bagaimana keterkaitan antar berbagai macam sektor dalam penanganan COVID. Nah, itu bisa kita lihat misalnya dari berbagai macam entitas ataupun organisasi yang terlibat di dalamnya seperti apa. Kemudian kalau untuk mengetahui contohnya adalah perilaku masyarakat seperti apa, saya rasa kalau untuk SNA itu sendiri bisa diaplikasikannya adalah untuk mengetahui bagaimana sih
hubungan antar manusia, antar elemen, ataupun organisasi di dalamnya. Untuk perilaku masyarakat seperti itu, saya rasa mungkin saya kurang tahu Ibu bagaimana research question yang akan dikejar di situ. Apakah maksudnya ini untuk mengetahui perilaku masyarakat, misalnya dalam menanggapi COVID-19 seperti itu. Nah, itu mungkin bisa juga menggunakan teknik lain, misal dengan survei ataupun tidak dengan SNA. Karena untuk SNA itu sendiri sebenarnya intinya itu adalah memetakan relasi ataupun hubungan antar entitas di dalam suatu komunitas ataupun organisasi seperti itu, Ibu. Jadi mungkin aplikasinya lebih bisa dimodifikasi, bukan untuk mengetahui bagaimana perilaku masyarakat, tetapi bagaimana keterkaitan orang atau keterkaitan orang di dalam suatu organisasi tersebut dalam merespon suatu misalnya bencana, dalam merespon suatu penyakit, atau bagaimana keterkaitan antar elemen di dalamnya dalam hal support system seperti itu, Ibu. Jadi mungkin bukan di perilakunya, tetapi lebih kepada hubungan ataupun relasi antar elemennya. Baik, terima kasih pencerahannya Mas Sukron. Terima kasih Mbak Prima. Ya, sama-sama Ibu Dewi. Oke. Mungkin ada satu pertanyaan lagi. Silahkan dari Pak Muhammad Himawa, boleh open mic, Pak. Ya, selamat malam. Terima kasih Ibu Prima dan selamat pagi Pak Syukron. Sebelumnya mohon maaf tidak bisa open cam karena jaringan cukup jelek di sini. Ya, jadi sebelumnya saya dari pegawai swasta, namun sebelumnya saya pernah menulis terkait dengan SNA ini ketika tugas akhir tahun lalu. Jadi ada pertanyaan yang dasar begitu Pak Syukron yang ingin saya tanyakan. Apabila tadi beberapa Bapak Ibu sekalian menanyakan terkait metode atau pengolahan data yang diambil dari data sekunder begitu. Nah, di sini saya sebenarnya ingin bertanya terkait hal yang lebih basic seperti itu. Jadi apakah ketika kita akan menggunakan SNA ini, kemudian kita menggunakan data yang lebih konvensional, kita melakukan wawancara begitu pada suatu komunitas atau lingkungan institusi tertentu, ketika kita ingin mengetahui atau melakukan stakeholder engagement plan dan sebagainya, apakah ada batasan atau minimum dari stakeholder yang harus kita wawancarai atau kita dapatkan datanya begitu Pak, apabila kita lakukan secara konvensional, mengingat SNA ini memang sangat unik begitu ya, karena memang menyatukan atau memetakan berbagai macam jenis hubungan begitu. Jadi untuk validitasnya begitu, apakah ada minimum notes-nya atau bagaimana seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya, Bapak Himawa. Pertanyaan sangat bagus mengenai penggunaan data dalam social network analysis. Jadi memang kalau untuk aplikasi SNA itu sebenarnya lebih umum untuk di bidang media sosial semacam itu ya. Karena apa? Karena untuk datanya sendiri itu bisa didapatkan ibaratnya secara mudah menggunakan semisalnya software tertentu. Kemudian menyangkut dengan big data itu juga bisa sangat-sangat applicable, sangat-sangat bisa dipakai. Nah, untuk penggunaan SNA melalui metode survei seperti itu, ini sebenarnya nggak akan digali dalam workshop kali ini. Ya, nanti tentunya Bapak Yanu ya di workshop kedua dan juga ketiga juga akan menjelaskan lebih detail bagaimana cara mendapatkan data dari SNA itu sendiri dan juga aplikasinya. Nah, kalau dari jauh yang saya tahu dan juga pengalaman saya menggunakan SNA melalui teknik survei, itu memang prosesnya lumayan susah, sebenarnya tergantung dari bagaimana kemudahan kita dalam mendapatkan datanya itu sendiri. Kalau saya waktu itu aplikasinya adalah penggunaan SNA untuk pemetaan jejaring sosial dalam antar petani cabai di Kulon Progo. Nah, waktu itu pengalaman saya adalah mengumpulkan orang semacam itu, mengumpulkan orang dalam kelompok itu semuanya. Waktu itu kurang lebih saya rasa lebih dari 30 seperti itu. Lalu di situ kita bisa menanyakan kira-kira misalnya dalam mendapatkan input produksi pertanian, itu orang tersebut mendapatkan informasi dari mana saja, lalu menyebarkan informasinya kemana saja. Nah, itu bisa dipakai di situ untuk mengetahui bagaimana sih
kita mendapatkan informasinya dari mana, kemudian kepada siapa kita membagikannya. Nah, itu menjadi salah satu contoh bagaimana relasi hubungan antara misalnya saya mendapatkan informasi dari si A, kemudian saya mentransfer informasinya tersebut ke C. Nah, itu bisa terlihat relasi hubungannya secara tidak langsung. Kemudian jadi memang untuk kuesionernya yang bisa dipakai ataupun tipe pertanyaannya itu bisa menyesuaikan. Namun untuk berapa jumlah minimum sampelnya, sebenarnya kalau untuk SNA itu sendiri semakin banyak semakin bagus ya, karena kita ingin melihat struktur dari jaringan itu sendiri. Kita bisa bayangkan kalau misalnya di dalam jaring sosial itu orangnya misalnya ada 5, nah itu tentunya dari segi visualisasi juga kurang bagus. Karena apa? Karena informasinya juga lebih sedikit tentunya. Namun karena di SNA itu sendiri menyangkut dengan perhitungan secara statistik, nah ini kalau dari pengalaman saya bisa merekomendasikan paling tidak ada sekitar 30, karena untuk syarat suatu data untuk bisa dianalisis secara misalnya parametrik itu kan ada yang mengatakan bahwa 25, ada yang mengatakan 30, tetapi itu kemudian bisa dijadikan dasar, tetapi perlu diingat bahwa semakin banyak data yang kita miliki itu tentunya lebih bagus, sehingga untuk visualisasinya itu bisa lebih informatif. Ya, baik. Terima kasih banyak Mas Sukron, Bu Prima. Terima kasih. Ya, sama-sama Bapak. Baik, terima kasih Pak Himawan. Mungkin kita ada 2 pertanyaan lagi Mas di kolom chat. Yang pertama adalah apakah bisa diaplikasikan juga SNA ini untuk di marketplace macam GoFood, GrabFood, dan Shopee Food. Mungkin terkait dengan bagaimana sebenarnya UMKM bisa menggunakan tools ini kali ya kalau misalnya di Indonesia. Mungkin bisa dijawab Mas Sukron. Iya, kalau misalnya pertanyaan adalah apakah bisa, sebenarnya bisa. Namun kalau untuk aplikasi yang memang itu close, yang bersifat private, itu memang lumayan susah untuk mendapatkan datanya. Karena apa? Karena dalam SNA itu sendiri yang perlu kita pakai adalah bagaimana relasi antar orang di misalnya di platform itu ataupun di situs marketplace itu, semacam itu. Kalau misalnya kita menggunakan data misalnya semacam GoFood ataupun GrabFood, semacam itu kita bisa tahunya adalah relasi antara semisalnya si driver ataupun dan juga pemesan semacam itu. Nah, hubungannya adalah semacam itu saja. Namun kita tidak tahu bagaimanakah hubungan antar driver ini dengan driver lainnya juga. Kita tidak tahu. Nah, kalau hubungannya cuma 2 saja semacam itu susah untuk divisualisasi. Yang kita butuhkan adalah bagaimana kita mendapatkan data relasi antar berbagai macam orang di situ. Kalau misalnya, kalau seandainya si A bisa berhubungan dengan B, C, dan D sebagainya, semakin banyak relasi yang kita bisa dapatkan, nah itu semakin bagus. Namun kalau hanya relasi antar 2 orang, misalnya A dengan B, kemudian C dengan D, kemudian E dengan F, dan sebagainya, namun tidak ada koneksi antar semuanya, itu juga jadinya hanya semacam garis saja. Nah, itulah yang menjadi kesulitan. Dan juga untuk mendapatkan datanya itu sendiri juga perlu dilihat situsnya apakah itu open source atau bagaimana, apakah ada proteksi khusus di dalamnya. Kalau dalam marketplace contohnya kalau pemakaian SNA itu sendiri sebenarnya bisa diaplikasikan juga di marketplace lain, namun tergantung kita mencari data apa di situ. Kemudian itu yang harus menjadi bahan pertimbangan. Oke, terima kasih Mas Sukron. Ada satu pertanyaan lagi, mungkin terakhir ya Mas, dari Pak Dirga. Mas Sukron, bagaimana cara memanage data atau data cleaning dalam analisis dan juga sebelum dikumu? Apakah Anda memanage sebuah sistem database lagi atau cukup ditabulasi seperti Excel atau CSV? Terima kasih Mas. Ya, terima kasih Pak Dirga atas pertanyaannya. Sebenarnya untuk data yang bisa dipakai untuk social network analysis itu bisa sebenarnya ya, kalau untuk di software-software tertentu yang memang terkoneksi dengan aplikasinya, contohnya adalah di Kevi itu bisa langsung terkoneksi dengan Twitter, itu sebenarnya tidak perlu melakukan data cleaning. Karena apa? Karena sudah terintegrasi dan juga langsung bisa memvisualisasikan jaring sosialnya.
Namun apabila kita ingin melakukan secara manual itu kalau pengalaman pribadi saya itu menggunakan Excel ataupun CSV ya sama saja itu bisa melakukan data cleaning. Nah, untuk data cleaning-nya memang harus dilakukan secara manual karena di situ kita ingin memetakan relasi ataupun interaksi antar komponen di dalam jejaring sosial itu sendiri. Jadi memang kita perlu membuat atau melakukan format khusus sehingga bisa kompatibel dengan requirement ataupun syarat yang dibutuhkan untuk bisa analisis di software itu sendiri. Jadi memang ya Bapak benar dengan tabulasi ataupun Excel ataupun CSV itu contohnya adalah ketika kita semisalnya mendapatkan data itu melalui survei, kita juga harus menginput source-nya ataupun orang itu daftar nama ataupun aktor di dalam jejaring sosial itu sendiri, kemudian source dan juga target ataupun data pemberi informasi dan juga data penerima informasi. Nah, itulah yang perlu kita cleaning, yang perlu kita urutkan. Nah, itu menjadi satu task ataupun tugas tersendiri. Apabila datanya juga banyak, tentunya bebannya juga semakin banyak juga. Baik, terima kasih Mas Sukron dan Bapak Ibu semuanya karena waktu sudah di 20.52. Mungkin untuk materi pertama hari ini yang luar biasa sudah disampaikan oleh Muhammad Sukron bisa bermanfaat bagi kita semua gitu ya. Kita bisa dapat insight yang pertama nih sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya. Dari saya sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak Pak Sukron, Mas Sukron atas kesediaannya berbagi dengan kami semua di sini, dengan Bapak Ibu semua yang masih semangat sampai jam 9 hari ini gitu ya. Secara umum sebenarnya dalam pengantar pertama ini kita belajar dulu tentang apa sih social network analysis, apa sih jenis-jenis atau tools-tools apa sih yang digunakan dalam social network analysis. Sebelum nanti besok kita mulai mengaplikasikan salah satu tools dalam social network analysis yaitu Kumu. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, kami sudah mengirimkan link materi, di mana dalam link materi tersebut juga Bapak Ibu bisa mencoba dahulu mengaplikasikan Kumu sebagai tools tadi, sehingga di pertemuan besok kita juga bisa lebih banyak interaktif gitu ya dan praktek jika ada kesulitan maupun Bapak Ibu setelah mempraktekannya bisa kita diskusinya dua arah juga. Oke, untuk hari ini saya ucapkan terima kasih kembali kepada Pak Sukron dan Bapak Ibu semua yang telah terlibat dengan baik hari ini dan sudah bertanya. Semoga materi yang disampaikan bisa memberikan inspirasi gitu ya, bisa memberikan pengetahuan baru. Dari saya untuk hari ini saya cukupkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Ya, baik, terima kasih Ibu Prima sudah memandu jalannya diskusi dan juga terima kasih kepada Bapak Sukron atas materinya yang sangat menarik dan insightful. Nah, selanjutnya ada pemberian sertifikat kepada Bapak Sukron sekaligus dokumentasi ya. Untuk itu kepada tim panitia dipersilahkan mengambil alih. Terima kasih.
Baik, selamat malam. Saya kasih aba-aba untuk melakukan foto sesi bersama pembicara kita hari ini. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih panitia. Barusan sudah diakhiri oleh sesi foto bersama. Hal itu menandakan bahwa kita sudah berada di penghujung acara. Nah, tidak terasa ya, kurang lebih sudah 2 jam kita bersama, dan terima kasih kepada peserta yang sudah bertahan dan menyimak hingga akhir acara. Setelah ini akan ada pengisian post-test, semoga semuanya bisa mengisi dengan baik. Ya, akhir kata saya selaku MC sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah hadir. Jangan lupa bahwasannya besok masih ada rangkaian acara yang kedua, maka dari itu diharapkan untuk semuanya supaya bisa hadir serta aktif berpartisipasi dalam workshop ini. Saya juga memohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan sampai jumpa besok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Untuk besok jamnya sama Bapak Fatudin jam 19. Nanti akan diberikan informasi via WA dan via email kembali untuk bicara besok hari. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Terima kasih semua perhatian.